Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Missuswa dalam pembelajaran matematika kelas 5. Pada video pembelajaran kali ini, Missuswa akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Yang pertama, kita akan menyelesaikan penjumlahan persen. Misalkan ada contoh seperti berikut ini, 61% ditambah 24%. Cara menjumlahkannya kita susun ke bawah, 61 ditambah 24. Karena simbolnya sudah sama-sama persen, maka kita bisa langsung menjumlahkan. 1 ditambah 4, 5, 6 ditambah 2, 8. Jadi hasilnya adalah 85%. Contoh yang kedua, 74% ditambah 68%. Caranya sama, kita buat susun ke bawah, 74 ditambah 68. 4 ditambah 8, 12. 4 ditambah 8, 12. Kita tulis 2, kemudian satunya kita letakkan di atas 7. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 6, 14. Jadi hasilnya adalah 142%. Berikutnya, ada contoh dalam bentuk yang lain. Ini bentuknya desimal. 0,25% ditambah 0,4%. Bagaimana caranya? Caranya seperti penjumlahan bilangan desimal. Prinsipnya adalah diluruskan tanda komanya. Tanda koma harus sejajar antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Kalau sudah sejajar, kita bisa langsung menghitung. 5, di bawah angka 5 ini tidak ada angka lagi. Ini artinya sama saja di sini 0. Kita tulis di sini 0. 5 ditambah 0, 5. Kemudian 2 ditambah 4, 6. Lalu 0 ditambah 0, 0, komanya diturunkan. Jadi hasilnya adalah 0,65. Contoh yang kedua, 0,16 ditambah 18%. Nah, ini contoh yang kedua ini bentuknya berbeda, tidak sejenis. Yang satu bilangan desimal saja tanpa ada simbol persen, yang kedua ada simbol persennya. Jadi kita harus merubah dulu supaya bilangan ini sejenis, sama-sama persen. Kita mulai rubah dari yang 0,16. 0,16 persen artinya per 100. 0,16 itu sama saja 16 per 100 ditambah 18%. 18% artinya 18 per 100. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 16 ditambah 18 hasilnya 34 per 100. Jadi hasilnya adalah 34%. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pengurangan persen. Contohnya, 76% dikurangi 23%. Caranya susun ke bawah, 76 dikurangi 23. Kita lakukan pengurangan seperti biasa. 6 kurangi 3, 3, kemudian 7 dikurangi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 53%. Selanjutnya, 63% dikurangi 28%. Caranya sama, kita buat susun ke bawah. 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8 nggak bisa. Bagaimana caranya? Apakah harus kita balik 8 kurangi 3? Tidak boleh ya. Tidak boleh pengurangan itu dibalik. Karena pengurangan itu tidak bersifat komutatif, jadi tidak bisa dibolak-balik. 3 dikurangi 8 tidak bisa, berarti harus meminjam dari angka di depannya. Kita pinjam satu angka, satu puluhan. Ini menjadi 13. Kemudian yang ini karena sudah dipinjam 1, tinggal di 5. Nah, lalu kita kurangkan 13 dikurangi 8, 5. Kemudian 6 dikurangi 2, 4. Jadi hasilnya adalah 45%. Oke, kita coba lihat contoh dalam bentuk yang lain. Nah, ini dalam bentuk desimal tapi persen ya. 4,8% dikurangi 1,25%. Caranya sama, kita buat susun ke bawah, diluruskan komanya. Tanda komanya harus lurus. Kalau sudah lurus, kita kurangkan.
0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 ini tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, di sini tidak ada angkanya, berarti artinya sama saja di sini 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa, berarti kita harus pinjam di sini 1 menjadi 10. Nah, angka 8 ini karena sudah dipinjam 1, maka menjadi itu 7. Oke, sekarang kita lakukan pengurangan. 10 dikurangi 5, 5. 7 dikurangi 2, 5. Tanda komanya kita turunkan. 4 dikurangi 1, 3. Jadi hasilnya adalah 3,55%. Contoh berikutnya, 0,75%, 0,75 dikurangi 50%. Ini adalah dua bilangan yang berbeda jenisnya. Ini desimal saja, kalau yang belakang ini persen. Jadi harus kita samakan dulu, harus sejenis, harus sama-sama persen. Kita rubah 0,75 menjadi bentuk persen. 0,75 sama saja dengan 75/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada dua angka. Nah, kita buat menjadi per 100. 75/100 dikurangi, nah kita samakan, ini per 100, kita juga jadikan per 100. 50% sama saja dengan 50/100. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama, kita tinggal kurangkan. 75 kurangi 50, hasilnya adalah 25%. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.